Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan presentasi yang berjudul Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Bermusyawarah yang akan kami bahas kepada teman-teman dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Mirwandi dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil makalah kelompok 6. Yang ingin saya paparkan latar belakangnya. Latar belakang dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan tentunya diperlukan suatu pengambilan keputusan secara bijak yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya pengambilan keputusan oleh suatu organisasi dan tidak memberikan pihak lain, sehingga semua pihak dapat melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Akan tetapi terkadang dalam memutuskan suatu hal masih saja terdapat rasa emosional, rasa mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri dan ingin menang sendiri. Hal ini akan berdampak buruk pada kegiatan yang akan datang. B. Rumusan masalah. Apa hakikat keputusan bersama dan apa cara mengambil keputusan bersama? Apa saja bentuk-bentuk keputusan bersama? Bagaimana menerima dan mematuhi keputusan bersama? Bagaimana melaksanakan keputusan bersama? C. Tujuannya. Tujuan untuk mengetahui hakikat keputusan bersama dan untuk mengetahui cara mengambil keputusan bersama, untuk mengetahui bentuk-bentuk dalam keputusan bersama, dan untuk mengetahui cara melaksanakan keputusan bersama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Suryana ingin menjelaskan tentang definisi musyawarah. Musyawarah merupakan satu di antara hal yang amat penting bagi kehidupan manusia, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang artinya berunding, urun rembuk, atau mengajukan sesuatu. Dalam tata negara Indonesia dan kehidupan modern, musyawarah dikenal dengan sebutan syuro, rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila di Indonesia, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, biasanya akan dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Dari pengertian itu dapat disimpulkan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah. Cara dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat musyawarah. Tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Manfaat musyawarah. 1.
melatih untuk mengemukakan pendapat. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. 4. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. 5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 6. Adanya kebersamaan. 7. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. 8. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. 9. Menghindari celaan. 10. Terciptanya stabilitas emosi. D. Keputusan suara terbanyak. Keputusan suara terbanyak dapat diambil apabila keputusan secara mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian dari anggota rapat yang tidak sesuai dengan pendirian anggota rapat yang lainnya. Pengambilan keputusan dapat dilakukan secara terbuka apabila menyangkut dengan kebijakan, atau pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tertutup apabila menyangkut dengan orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara tertulis tanpa mencantumkan nama atau tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan kerahasiaannya. Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila dapat diambil dalam rapat yang disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir. Proses dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah. Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hasil keputusan bersama mengikat semua pihak untuk mematuhinya. Hasil keputusan bersama dilaksanakan dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan keputusan bersama dengan ikhlas berarti melaksanakan keputusan dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam melaksanakan hasil keputusan bersama tidak boleh dengan rasa benci atau dendam, karena keputusan tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Tata cara penerapan keputusan dalam musyawarah. 1. Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 53 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta musyawarah desa. Berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dilampiri catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat 4. Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan musyawarah desa, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh pimpinan musyawarah desa. Apabila kepala desa berhalangan hadir dalam musyawarah desa, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh yang mewakili kepala desa yang ditunjukkan secara tertulis oleh kepala desa. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Bila merasa ada kekurangan dan ada kesalahan, saya meminta maaf karena kita cuma manusia yang tak pernah luput dari kesalahan. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.